Shalom sahabat-sahabat semuanya, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di ibadah online GMI Kanaan Kebaktian Kaulah Muda di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, saya mau menyampaikan beberapa hal. Teman-teman bisa melakukan persembahan secara virtual melalui transfer rekening OVO ataupun GoPay yang tertera di bawah ini, ataupun teman-teman bisa melakukan transfer antar bank melalui rekening bank Permata yang tertera di bawah ini. Bisa juga teman-teman melakukan scan QR melalui barcode yang tertera di samping saya. Bisa dilakukan melalui QR bank manapun, melalui transfer OVO, GoPay, Dana, dan link aja, dan maupun media yang lainnya. Teman-teman bisa melakukan persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan mingguan semuanya melalui media yang telah tertera di samping dan di bawah ini. Dan juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan Natal, bulan yang penuh dengan sukacita. Kita menyambut Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Gereja GMI Kanaan akan menyelenggarakan malam puji-pujian di tanggal 13 Desember malam jam 7.30. Itu adalah hari Minggu. Teman-teman bisa mengikuti persekutuan puji-pujian ini secara virtual melalui channel YouTube GMI Kanaan Sukarame, ataupun teman-teman bisa langsung hadir ke gereja melalui persekutuan secara tatap muka. Namun teman-teman juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Dan juga di tanggal 24 Desember kita akan menyelenggarakan malam kebaktian Natal di jam 7.30 malam yang akan dilayani oleh Pastor Jamie Sembiring. Saya mengajak kita semuanya boleh meramaikan dengan mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita, untuk boleh mengikuti malam puji-pujian di tanggal 13 Desember malam dan juga di tanggal 24 Desember malam. Dan sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya boleh tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita akan sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Dan kita siap untuk menerima berkat-Nya melalui firman yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati dan diri kita. Shalom semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali. Kenapa? Karena kita bisa sama-sama memuji Tuhan, memuliakan namanya. Amin. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita mau menghadap wajah Tuhan kita. Dia Tuhan Allah yang perkasa. Dia Tuhan Allah yang mulia. Kita rendahkan hati kita di hadapannya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang tulus. Amin. Kebaktian kita dibuka dalam nama Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, mari kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Ayo kita sama-sama bersorak-sorai, bertepuk tangan, kita nyatakan, yes Jesus, kami mau beri yang terbaik hanya bagi aku temukan kasih, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih Kasih yang telah kau beri
di dalam Tuhan kita tetap bersuka cita. Meskipun badai, pencobaan silih berganti, biarlah kita tetap berjalan tersenyum. Karena apa? Ketika kita berduka cita, Engkau akan terus dihibur. Meskipun berat, dialah ada selalu Tuhan Yesus dalam hatimu. Ketika engkau berjalan, ketika engkau bekerja, ketika kau sedang belajar sesuatu, biarlah di pikiranmu juga ada Dia, serta di hatimu juga. Berikan hatimu, dirimu sepenuhnya, seutuhnya, bukan setengahnya. Berikanlah waktumu untuk Dia, bukan berikan sisa waktumu untuk Dia. Jadikanlah Tuhan Yesus fokus utama di dalam hidupmu. Biarlah kasih-Nya selalu bersemi di dalam hati kita semua. Mari kita sama-sama rasakan hadirat-Nya. Kita sama-sama rasakan kasih-Nya. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Oh Yesus, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau Tuhan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah Tuhan, Engkau Yes, Jesus, this is our life. This is my life, Jesus. Pakailah kami ya Bapa, sepenuh jiwa raga kami ya Tuhan. Thank you Jesus, cause you always there for us. Karena Kau selalu ada di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mati bagi kami ya Bapa. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan selalu bersemi di hadapan
hati kami ya Bapa. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan yang paling indah di dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan akan selalu kami rasakan ya Bapa. Biarlah kami akan selalu haus ya Tuhan akan hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku, hadir
Salam damai sejahtera untuk Anda semua, Jemaat GSJA Bogor yang dikasihi Tuhan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, dan tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church, atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPCC. Saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Pastor Arif Multi dan semua tim pengembalaan yang ada di GSJA Bogor untuk memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua hari ini meskipun secara online saja. Kita berada di musim yang sangat berbeda dengan musim-musim yang lain yang biasanya kita lalui. Dan tentunya musim ini memerlukan respon yang tidak biasa juga. Meskipun keadaan di sekitar kita dan keadaan dunia ini masih belum menentu, satu hal yang kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan bahwa dalam segala keadaan, Dia baik. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang karakter, atau lebih spesifik lagi tentang integritas. Satu tema yang sangat menarik dan sangat menantang pada saat yang bersamaan. Saya berharap Anda semua siap untuk belajar dan siap untuk diubahkan menjadi serupa dengan gambar Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang Kau jadikan buat kami. Kami mau bersuka cita di dalamnya. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan biar hari ini bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tapi pewahyuan yang kami terima yang sanggup mengubah arah kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami ini terbebas dari kesia-siaan, hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami berikan segala kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan, karena daripada-Mu lah datangnya keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Nah, menurut kamus, karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang yang mempengaruhi pikiran dan perilakunya sebagai seorang individu. Karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita, yang tercermin dari tindakan-tindakan kita. Nah, Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kepada talenta kita. Mengapa? Sebab talenta yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Sedangkan karakter menggambarkan nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini dan kita hidupi. Karakter terbentuk melalui pilihan-pilihan kita. You are the creator of your own character. Saudaralah pencipta daripada karakter Anda sendiri. John Maxwell katakan, talent is a gift, but character is a choice. Talenta itu merupakan suatu pemberian, tetapi karakter merupakan suatu pilihan. Karakter kita menggambarkan siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita gambarkan. Saya ulangi sekali lagi. Karakter kita menggambarkan siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita gambarkan. Kejadian 1 ayat 26 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk menggambarkan dan mempunyai karakternya Tuhan. Di mata Tuhan, gambar diri dan karakter harus lebih dahulu dibentuk sebelum manusia memegang kekuasaan. Tetapi dosa membuatnya menjadi terbalik, sehingga sampai sekarang ini banyak orang di dunia ini berusaha mendapatkan kekuasaan lebih dahulu tanpa membangun gambar diri dan karakter yang benar. Banyak yang berlomba-lomba mencapai kesuksesan, memperoleh ketenaran, tetapi tidak didukung oleh karakter yang benar dan kuat. Saya yakin banyak doa anak-anak Tuhan yang belum dijawab oleh Tuhan, terutama ketika mereka meminta promosi, meminta kesuksesan, apalagi ketenaran, karena Tuhan tahu sebenarnya bahwa mereka belum mempunyai karakter yang kuat dan benar untuk menopang semuanya itu. Jangan sampai kenaikan posisi kita lebih cepat daripada perkembangan karakter kita. Tingginya sebuah promosi harus diimbangi dengan kedalaman karakter, karena karakter merupakan fondasi kehidupan. Kalau karakter Anda berkembang lebih lambat daripada promosi, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan dosa dengan mudah masuk ke dalam hidup Anda yang mengakibatkan kejatuhan. Tidak heran kalau banyak yang berjatuhan pada saat mereka memegang kekuasaan, karena tidak kuat menahan beratnya konsekuensi dan tanggung jawab yang dibawa
oleh kekuasaan tersebut. Mempunyai karakter yang baik itu berarti besar di dalam, bukan besar di luar. Besar di luar itu namanya reputasi atau ketenaran, menjadi populer. Reputasi dibangun karena kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri, sedangkan karakter dibangun karena pilihan-pilihan kita. Reputasi kita akan terjaga dengan sendirinya selama yang digambarkan keluar sama dengan yang ada di dalam. Ya, ulangi sekali lagi. Reputasi kita akan terjaga dengan sendirinya selama yang digambarkan keluar sama dengan yang ada di dalam. Seseorang bernama John Wooden, dia adalah pelatih basket dari Amerika Serikat, mengatakan, "Talent will get you to the top, but it takes character to keep you there." Bakat akan membawa Anda ke puncak, tetapi dibutuhkan karakter untuk membuat Anda tetap berada di puncak. Kalau karakter kita baik, maka kita tidak perlu melakukan pencitraan. Pencitraan adalah gambar yang kita mau orang pikirkan tentang kita. Tetapi kita sendiri tahu bahwa gambar itu bukanlah kita yang sebenarnya. Berapa banyak di antara Anda yang pernah dikecewakan ketika memesan sesuatu secara online karena kenyataannya apa yang Anda dapatkan jauh berbeda dengan gambar yang dipresentasikan di website mereka. Ada yang pernah dikecewakan seperti itu? Sebagai anak-anak Tuhan, Bapa kita rindu kita ini menggambarkan siapa Dia. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga-a katakan seperti ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris dari New Living Translation dikatakan seperti ini. The sun radiates God's own glory and expresses the very character of God. Yesus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia memancarkan kemuliaan Bapaknya dan mengekspresikan karakternya Tuhan. Jadi, kalau kita mau tahu Tuhan itu seperti apa, kita cukup melihat kepada Yesus. Melihat karakternya yang tercermin dari tindakan-tindakannya. Demikian juga hal yang sama Yesus inginkan dari murid-muridnya. Dan kita semua yang mengikuti Dia. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, ayat yang mungkin semua saudara sudah kenal, dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, orang dunia, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mau perbuatan kita, bukan hanya perkataan kita, tapi perbuatan kita merefleksikan kemuliaan dan karakter Bapa kita di surga. Nah, salah satu kualitas moral atau karakter yang perlu untuk kita punya sebagai anak-anak Tuhan adalah integritas. Integritas berbicara mengenai kepatuhan kita terhadap nilai-nilai dan prinsip moral etika yang kita sendiri pegang. Integritas juga berbicara mengenai kedalaman karakter seseorang. Dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 48, Yesus katakan seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kata sempurna di sini artinya adalah komplit, matang, atau utuh. Dan itulah yang disebut dengan integritas. Integritas berbicara mengenai sebuah keutuhan. Tidak berubah-ubah, tetap sama, sesuatu yang konsisten. Yesus mau kita seperti Bapa kita, tetap konsisten dalam memegang nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini. Tidak berubah-ubah.
integritaslah yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak berubah-ubah, dia konsisten. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Perhatikan, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam terjemahan Amplified Bible, dalam bahasa Inggris dikatakan, tidak ada tipu-tipu dalam Tuhan. Tidak ada yang bermuka dua. Tidak ada yang berubah-ubah. Itu terjemahan dalam bahasa Inggris dari Amplified Bible. Pada saat kita hidup dalam integritas, kita sedang menggambarkan karakter Tuhan kita. Itu sebabnya mengapa pelajaran ini sangat penting untuk kita mengerti. Orang yang punya integritas sama dalam tindakan, perkataan, maupun dalam pikirannya. Saya ulangi sekali lagi, orang yang punya integritas adalah orang yang sama dalam pikiran, perkataan, maupun tindakannya. Orang yang mempunyai integritas bersedia untuk mengorbankan kesenangan pribadi demi menjaga nilai dan prinsip yang dia pegang. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6 sampai 10. Dikatakan seperti ini, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Dan adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf menunjukkan di sini bahwa dia mempunyai karakter yang luar biasa dan integritasnya yang sangat tinggi. Bayangkan, dalam usianya yang masih muda, Yusuf sudah mempunyai nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang luar biasa. Ia menyebabkan dia bisa menang menghadapi godaan yang sangat berat dari istri Potifar, bosnya sendiri. Yusuf memilih untuk tidak menyerah kepada godaan dari istri Potifar. Yang dilakukan bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Bayangkan bagaimana beratnya pergumulan yang dihadapi Yusuf setiap hari. Terutama dalam mengalahkan nafsu mudanya sendiri, yang saya yakin juga bergejolak di dalam dirinya. Kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya ke-11-12. Dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Disinilah ujian karakter dan integritas semakin tinggi dialami oleh Yusuf. Tidak ada orang lain di rumah, dikatakan. Tidak ada yang memaksa Yusuf juga untuk menolak tawaran istri Potifar. Tidak ada yang memaksa dia untuk lari. Yusuf sendiri yang memilih untuk lari. Ini menunjukkan kedalaman karakternya dan bagaimana ia secara konsisten dalam berbagai macam keadaan teguh memegang nilai-nilai dan prinsip hidupnya. Hal ini semua menunjukkan integritasnya. Yusuf memilih untuk setia kepada tuannya, yang notabene sedang tidak ada di rumah. Tuannya sedang berada di luar rumah. Dan Yusuf memilih untuk takut kepada Tuhan, yang notabene tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi Yusuf tahu Tuhan memandang dia.
Yusuf memilih untuk lebih patuh kepada Tuhan daripada mengikuti nafsu birahinya sendiri. Nah, karakter Yusuf dapat dilihat dari pilihan-pilihannya untuk mempertahankan nilai-nilai yang dia yakini tanpa kompromi. Integritasnya dapat dilihat dari konsistensi yang dia tunjukkan dalam menolak ajakan istri Potifar. Nah, sekarang mari kita lihat cerita seorang yang lain yang sangat perkasa, yang punya kekuatan yang luar biasa dan diurapi Tuhan, tetapi tidak mempunyai karakter dan integritas yang kuat dalam hidupnya. Ada yang bisa menebak siapa ini? Ya, namanya Simson. Mari kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai 19. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Di sini kita lihat skenario yang hampir sama, tetapi hasil yang berbeda. Diceritakan bahwa Delila yang menjadi kekasih Simson ketika itu sibuk membujuknya dengan merengek-rengek sampai berhari-hari. Terus mendesak-desak ingin tahu apa yang menjadi rahasia kekuatan Simson. Karena tidak lagi dapat menahan hatinya, akhirnya Simson menyerah dengan memberitahukan rahasianya dan tunduk kepada Delila. Di sini kita lihat respon Simson yang berbeda dengan Yusuf. Padahal Simson punya kesempatan untuk pergi dan meninggalkan Delila, tetapi dia memilih untuk memberitahukan rahasianya. Yusuf dan Simson sama-sama dicobai. Mereka sama-sama diuji karakter dan identitas dan integritasnya melalui seorang wanita. Dan ketika kita melihat bagaimana Simson yang perkasa menyerah, sedangkan Yusuf yang masih muda menang. Meskipun kemudian Yusuf harus masuk ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Ada harga yang harus dibayar, baik dalam mempertahankan integritas maupun melepaskan integritas. Baik Yusuf maupun Simson sama-sama membayar harga dengan masuk penjara. Tetapi Alkitab mencatat jelas perbedaan di antara keduanya. Mari kita baca dulu Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-20-21. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, sekarang kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-39 apa yang terjadi dengan Yusuf di ayat 20-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf.
Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, bisa lihat bedanya? Tuhan meninggalkan Simson, namun Tuhan menyertai Yusuf. Seorang yang memilih untuk melakukan kebenaran dan penyertaan Tuhan terhadap Yusuf merupakan penghiburan yang sangat luar biasa buat dia selama berada di dalam penjara. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam integritas. Mungkin banyak di antara Anda juga merasakannya. Anda memilih untuk jujur, Anda memilih untuk tidak mengambil jalan pintas, Anda memilih untuk tidak menyogok, Anda memilih untuk tidak korupsi. Karena Anda yakin sebagai anak-anak Tuhan, itulah kebenaran yang harus dijalani. Dan Anda melihat sendiri bagaimana kompetitor Anda yang tidak jujur, yang memilih mengambil jalan pintas dengan cara menyuap dan lain-lain, lebih berhasil di mata dunia. Menjadi sangat kaya dan hidup berkelimpahan. Sedangkan Anda kelihatannya di situ-situ saja, tidak maju-maju. Saya berharap Anda tidak patah semangat. Dan saya juga berdoa dan berharap apa yang Anda dengar hari ini menolong Anda dan untuk mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sedang membangun karakter Anda. Dan ketahuilah, Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti juga yang terjadi kepada Yusuf. Ketika Tuhan mempromosikan Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, kita lihat bahwa kedudukannya tidak menghancurkan dia, karena Yusuf sudah mempunyai karakter yang kuat untuk menopang posisinya. Dan integritasnya membuat dia bisa diandalkan dan dipercaya oleh Raja Firaun. Integritas itu merupakan kualitas yang jarang diketemukan di dunia ini. Yang sering kelihatan adalah lawan daripada integritas, yaitu bermuka dua, atau yang dikenal dengan kemunafikan. Dan kita tahu bagaimana sikap Yesus kepada orang-orang yang munafik. Salah satunya kita bisa baca dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23 sampai 29. Yesus katakan demikian, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya bersih di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita lihat bahwa yang membuat Yesus bereaksi keras adalah bahwa sebagai para ahli Taurat, orang-orang ini bukannya cinta kepada kebenaran sehingga menjadikan kebenaran itu bagian dari hidup mereka. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi ini menjadikan kebenaran hanya sebagai bagian dari penampilan mereka saja. Memakai kebenaran hanya untuk pencitraan, supaya mendapatkan banyak pengikut atau banyak follower. Mereka bermuka dua. Dari luar kelihatan berkelakuan bersih dan baik dan suci, tetapi hati dan pikirannya kotor. Orang yang berintegritas tidak bermuka dua, tidak munafik. Orang yang berintegritas selalu sama, karena dia itu utuh. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kelakuannya sama. Di depan mimbar maupun di belakang mimbar, kelakuannya sama.
konsisten dalam mempertahankan keyakinannya sepanjang musim, termasuk musim COVID ini. Tidak berubah, dia seperti batu karang yang teguh. Pada akhirnya, biar kita semua, termasuk saya, bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan menjadi orang yang mempunyai karakter yang kuat, dan hidup dalam integritas. Karena itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Bapa kita, yaitu melalui perbuatan kita menggambarkan siapa Tuhan kita. Yang terakhir, kita sudah belajar dari Yusuf bagaimana karakter seseorang yang sesungguhnya bisa dilihat pada saat dia sedang sendirian, pada saat tidak ada orang yang melihat, pada saat tidak ada yang mengawasi. Dan kita belajar dari Simpson bahwa karakter seseorang juga bisa dilihat pada saat dia dalam keadaan tertekan, pada saat dia mengalami pencobaan atau ujian. Nah, pada masa pandemi ini, memang tidak semua orang kena virus corona, tetapi semua orang akan diperhadapkan pada karakter mereka sendiri. Karena dalam keadaan yang begitu menekan, seperti keadaan sekarang ini, ditambah dalam keadaan lockdown, banyak yang harus bekerja dari rumah tanpa pengawasan dari atasan. Pada saat itulah karakter kita yang sebenarnya akan muncul. Pertanyaannya, apakah kita suka dengan karakter sebenarnya yang muncul tersebut? Apakah orang yang di sekitar kita diberkati dengan karakter kita? Siapa yang kita gambarkan dengan karakter kita tersebut? Nah, tidak heran kalau selama pandemi ini banyak orang yang dikejutkan oleh karakternya sendiri. Dan oleh karakter orang-orang yang dia kenal di sekitar dia, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berita baiknya adalah Tuhan ingin menolong kita selama masa pandemi ini supaya kita sadar dan mengenali karakter kita yang sebenarnya, dan mulai membangun karakter yang seperti Kristus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24 dalam terjemahan TSI katakan, sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Jadi dimulai dengan jujur pada diri kita sendiri. Kalau memang ada karakter yang tidak baik pada diri kita. Kemudian jujur dan minta pertolongan orang yang mengasihi kita. Sebab kita dapat mengembangkan bakat atau talenta seorang diri, tetapi kita hanya dapat mengembangkan karakter ketika kita bersama-sama orang lain. Dan yang terakhir, minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Karena karakter yang baik biasanya dibangun ketika kita harus melakukan apa yang tidak nyaman bagi kita. Sehingga pada saat musim ini berakhir, dan percayalah musim COVID ini akan berakhir, kita bisa. Dan pada saat kita bisa kembali beraktivitas tanpa dibatasi, maka kita akan mempunyai modal yang besar untuk menghadapi musim yang berikutnya, yaitu modal karakter Allah dalam hidup kita. Semoga sharing saya hari ini memberkati Anda semua, Jemaat GSCA Bogor yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Kita boleh memasuki ke penghujung ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya boleh mengucapkan doa Bapa kami seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.